Terus kenapa kenapa Yesus berkhianat kepada Yudas? Kan sebaliknya, Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Ya, Yudas berkhianat kepada Yesus. Maka dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat Kok abang dipakai kutip sebagai ganti kita orang kitab yang Amsal jujur. sih? Yesus kan di PB Perjanjian Baru, Amsal kan Perjanjian Lama. Ini tiket dari Tuhan. Melalui Amsal 21 nomor 18 dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika orang jujur ini kemudian ingin disalibkan, maka yang menggantikan adalah sang pengkhianat. Kan ada perintahnya kan? Di Keluaran 23 nomor 7 kan? Jangan kau membunuh orang yang jujur. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kalau di PL bang, orang itu masih mempercayai yang namanya hukum Taurat. Nah di sini Yesus datang dalam Perjanjian Baru untuk memusnahkan hukum Taurat itu bang. Itu maksudnya. Jadi abang kan malah Dari ngutip mana? Perjanjian Lama. Dari mana Anda datang memusnahkan Perjanjian Lama? Di mana ajarannya Yesus mengatakan itu? Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, apalagi dihilangkan. Itu pengakuan Yesus loh. Sekarang dari mana Anda mendapatkan ilmu? Yesus datang untuk menghapuskan, untuk meniadakan hukum Taurat. Dari mana? Lebih mudah langit dan bumi lenyap kata Yesus daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, setitik aja kagak bisa. Siapa yang mengajarkan Anda? Penyesat tadi, iblis tadi yang berkarya, yang akan menyesatkan Anda seterusnya. Karena Al-Quran mengatakan summa la yuqsirun, dan dia orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Udah jelas hari ini mengurai data yang ada di dalam kitab saudara. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Siapa yang terlibat di dalam pelanggaran ini? Iblis. Apa hadiahnya? Apa upahnya? Penyaliban. Tetapi kemudian oleh orang Kristen penyaliban itu justru dianggap sebagai ajang keselamatan. Dari mana asalnya? Pelanggaran terhadap firman Tuhan kenapa dianggap sebagai juru selamat? Terusnya Yesus itu jangan disalib. Dengan demikian tidak ada penyaliban. Dengan tidak adanya penyaliban, maka tidak ada Kristen. Dengan tidak adanya Kristen, tidak ada kekafiran. Dengan tidak adanya kekafiran, maka semua orang akan masuk ke dalam surga. Ini Al-Quran yang menerangkan itu, Bung. Al-Quran yang menjelaskan kepada kami. Uraian-uraian seperti itu jelas. Makanya di dalam Al-Quran, tipikal saudara Kristen ini, dalam surah Fatir 6 yang sering saya kutip, dikatakan bahwasanya orang-orang Kristen adalah orang yang senantiasa membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Pada demikian, karena dia sudah tahu iblis itu adalah musuh. Tapi ketika iblis membuat sebuah karya, orang Kristen bukannya menolak karya itu, malah menerima karya iblis itu sebagai jalan keselamatan. Inna syaitana lakum adun, fattakhidhu aduwa, innama yarin ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak teman-temannya, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Untuk menyesatkan manusia, ketika setan melanggar perintah Tuhan dengan menyalibkan hamba Tuhan, dan itu adalah pelanggaran. Bayangkan saja Bung, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat kekejian di dalam hatinya. Apa salah satunya? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi hati Tuhan. Tetapi ternyata di pembunuhan terhadap Yesus justru adalah kado keselamatan dari iblis kepada kalian. Sementara umat Islam, inna syaitana lakum aduun, iblis itu adalah musuh bagimu.
ketika iblis itu menghadap, maka jadikan itu sebagai hal yang dibenci oleh Tuhan. Umat Islam sampai hari ini menolak penyaliban terhadap para nabi, khususnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam menolak karena itu adalah karya setan. Yang benar Nabi Isa terangkat ke langit, tetapi orang Kristen kemudian justru mengatakan tidak terangkat ke langit, tetapi dia mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu sama dengan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak temannya maka yang menyala-nyala. Dan terakhir, andai saja saudara hadir pada saat itu, pada saat Yesus ingin disalibkan, Anda membantu sang penyalib atau Anda akan menolong Yesus? Pasti Anda akan mengatakan, saya akan menolong Yesus. Dengan demikian Anda menyadari bahwa insting kemanusiaan Anda pun mengakui perbuatan penyaliban Yesus itu adalah karya setan. Akan tetapi ketika saudara berani mengatakan, saya akan membantu tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi supaya Yesus segera disalib, agar dosa kami segera ditebuskan, itu berarti Anda dengan nyata kemudian dalam barisan setan. Karena pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mana? Silakan. Strasoro sudah menjawab pertanyaan itu, bukan? Yang abang bilang pernyataan terakhir yang terakhir itu. Sayangnya Estrasoro tidak berani berdiskusi dengan Mang Suma. Udah pernah diundang, bahkan ketemu langsung saya diskusi, ajukan pertanyaan satu, dia langsung mencret tepung. Gak bisa lagi dia berdiskusi dengan saya. Cuman sekali doang. Ya, mungkin karena nggak tahu lah, antara abang dengan dia itu sudah dijawab. Tuhan, kalau saya tidak, saya jujur, saya mengungkap isi Bible jujur tanpa tendensi perpuluhan. Sementara dia, kalau dia jujur tentang isi Bible, dia tidak akan bisa mendapatkan perpuluhan lagi. Kenapa? Jemaatnya akan berlari semuanya. Kalau dia jujur, akan membayar perpuluhan. Kalau dia jujur terhadap kebenaran yang ada di dalam Bible. Kalau Bang Suma enggak. Saya buka-bukaan karena saya tidak punya kepentingan. Kecuali menyelamatkan Anda dari lingkaran setan. Itu aja. Renungkan setelah ini. Duduk, Anda ambil air putih, duduk, renungkan, pikirkan matang-matang. Apakah salah yang Bang Suma katakan bahwa penyaliban itu adalah karya setan? Atau penyaliban itu adalah karya Tuhan? Kalau karya Tuhan, kenapa setan terlibat? Kenapa ada pengkhianatan? Ada kan palsu? Kenapa ada penangkapan? Kenapa ada pembunuhan? Dan seterusnya. Kalau itu adalah karya Tuhan. Bukankah Tuhan menyelamatkan? Cukup mengatakan kun maka selamat manusia itu. Ketika Tuhan berkehendak. Nomor 18 sampai nomor 20. Tuhan akan nikmat, akan merasakan upah dari kefasikannya. Dan orang yang benar, orang yang soleh akan menerima upah daripada kesolehannya. Itu jelas itu. Bahkan Yesus mengatakan, jika engkau ingin hidup selamat, mendapatkan hidup yang kekal, maka Matius 19, lakukanlah segala perintah Tuhan. Tidak ada Yesus mengatakan, imanilah penyaliban sebagai karya keselamatan. Nggak ada. Jadi siapa yang mengajarkan penyaliban itu sebagai karya keselamatan?